Oke. Hari ini dua tutorial, langsung tutor 4, tutor 5, sama yang ketiga tutor UTS. Tutorial 4 tuh bahas tentang analisis surplus. Ini bapaknya kemarin agak ngebut ya, jadi nggak apa-apa. Ini kurva permintaan nanti, jadi si yang ini tuh adalah utility-nya atau willingness to pay-nya. Jadi orang-orang tuh kira-kira mau bayar tuh segini. Tuh. Untuk aditya sebesar segini, dia mau bayar ini Q1, yang ini Q0, yang ini. Nah gitulah. Jadi kurva, nanti dia bentuknya kurva. Tapi biasanya kalau misalnya soal PAD itu bakal sederhananya jadi bentuknya linear aja gitu, biar nggak susah. Kalau kurva bisa juga sih, cuma nanti itu pakai pakai integral aja gitu. Terus pemilihan itu fungsi dari harga, waktu, sama frekuensi pelayanan. Jadi di rumus seperti ini aku ambil dari PTWAD aja. Terus ini penjelasannya nanti diharapkan itu punya sifat yang seperti ini. Kinerja kalau P turun gitu. Terus kinerja jika P turun dan kinerja jika F naik. Ini pakai doki dope dulu itu. Pokoknya kan ini bentuk turunan ya gitu. Next. Nah, ini kurva penawaran. Tadi kan kalau permintaan tuh kayak turun gitu ya. Nah, kalau penawaran tuh dia naik bentuknya gitu. Jadi makin makin besar kuantitasnya, dia bakal makin tinggi harganya. Terus ini hubungan produksi dengan biaya. Di sini ada rumus-rumusnya, tinggal diikutin aja. Nanti ini nggak sebenarnya nggak terlalu pakai sih. Terus ini fungsi-fungsi biaya perkara kayak gini. Ini aku btw cepat aja ya biar bisa bagi orang lain. Nah, ini itu biasanya kalau misalnya dikasih kurva demand sama supply itu, kita bisa cari tuh titik optimum di mana optimum itu biasanya ketika demand itu menemui supply. Jadi itu di sini adalah harga keseimbangannya gitu. Jadi orang kira-kira tuh produsennya setuju di harga sini, orang juga setuju untuk bayar di harga segini gitu. Nah, itu kira-kira jadi harga pasarnya. Intinya kan kalau produsen itu kan supplier itu memaksimumkan si keuntungannya atau profit. Sementara kalau konsumen itu memaksimumkan si utilitasnya gitu. Itu bisa bentuk kepuasan, kesenangan, bla bla itu. Jadi kan nggak harus dalam nilai uang gitu loh. Tapi dia bisa eh, diubah dalam bentuk lain. Misalnya kalau misalnya kita beli laptop, nah itu kan kita bisa apa? Bisa nilai utilitasnya bisa lebih tinggi daripada yang harganya kita bayarkan gitu. Terus nih consumer surplus, jadi kayak tadi contoh laptop itu yang si Bang Pak Ade itu. Nah ini tuh dia tuh adalah selisih antara loss di antara si harga keseimbangan dengan willingness to pay-nya. Jadi kira-kira tuh orang orang menganggap itu harganya itu sebesar ini. Padahal yang ya harga jual itu sebesar segini. Jadi kayak orang tuh merasakan keuntungan dari selisih harga yang antara yang bisa antara yang ingin dibayar apa sih namanya willingness tuh? Keinginan orang bayar itu dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran itu kan ada lebihnya. Jadi itu kayak keuntungan buat mereka gitu. Gitu ya. Ini kalau proses surplus dia tuh mirip kayak tadi konsepnya, cuma ini bedanya dia tuh berdasarkan harga sih. Jadi kayak dia tuh produksi barang tuh butuh harga segini. Nah, sementara dia jual harganya segini. Jadi kan dia punya keuntungan sebesar segini itu yang luas ini. Nah, kayak gitu sebenarnya sih konsepnya. Kalau sama consumer surplus tuh dia nyari nyari luas si kurvanya apa? Nyari luas di antara kurva itu aja. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi sih. Cuma ini gambar lebih lengkapnya. Ini harganya, nanti ini kan kurva apa? Kurva demand, ini kurva supply. Nanti kalau di atas harga keseimbangan itu jadi consumer surplus, kalau di bawah harga keseimbangan itu jadi process surplus gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini tugas 4 tapi nanti aja dikerjainnya. Sebenarnya kalau mau dikerjain sekarang nggak apa-apa sih. Soalnya ini buat latihan apa? Latihan tes juga. Ini tuh tahun lalu udah keluar, tapi di tahun sebelumnya tuh keluar gitu loh. Nah, ini tapi sambil aku bahas juga ya. Itu dia kasih apa? Dia prediksi marginal dulu lah diketahui meningkat secara linear. Jadi kurvanya bakal linear gitu. Jadi kalau di ujian tuh biasanya dia kasih pasti yang linear gitu sih. Soalnya nanti biar gampang dihitung. Terus harganya dia naik secara linear pada sekian-sekian nanti sebenarnya sih. Terus ini kurva bentar. Nah, ini kalau misalnya dia biaya transportasinya, nanti si kurva supply itu bakal ada itulah ada kayak naik gitu. Nah, nah, ini nanti dipotongnya kayak gini. Ini kurva bentar. Itu kurva yang di harga di apa? Harga produksinya. Sementara ini tuh kurva yang setelah ditambah sama sorry ini kurva setelah ditambah sama harga si biaya transportnya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita produksi itu kan misalnya harga segini 500.000 nih. Nah itu tuh ada biaya transportnya gitu.
buat sampai kuota itu misalnya di sini tuh, jadi kan total itu gitu 13.000, berarti itu harga transportnya itu 200.000 gitu. Nah, kayak gitu sebenarnya. Nah, ini nanti suruh hitung berapa sih besarnya production surplus, eh, surplus dari penghasil barangnya, yaitu petani tadi, sama surplus dari operator transportnya. Terus ini kalau ada perbaikan jalan kayak gimana, nanti kurvanya kan kayak tadi ya. Sebelum perbaikan jalan itu pasti lebih tinggi ya, si kurvanya itu, di atasnya pasti. Nah kalau setelah perbaikan tuh dia bakal jadi turun. Sorry, turun ke sini. Karena tuh kan kalau misalnya jalan diperbaiki jadi ada perubahan harga gitu kan. Jadi ongkos transport tuh nggak terlalu tinggi gitu. Terus nanti ini dipotong kurvanya sama kayak tadi. Terus dihitung berapa sih present worth sama equivalent uniform annual worth. Nah itulah. Dengan masalah 5 tahun, 5 tahun berarti I-nya 10%. Nah, langsung aja dibahas. Ini jadi ini kurva tadi yang si produsennya, yang di hari ini kurva petaninya ya, harga produksi oleh petani. Sementara itu kurva eh, setelah ditambah sama harga transportasi. Kalau ini setelah dibuat jalan baru. Tuh, kayak ini ada keterangan juga di sini. Nah, kalau dia itu kurva demand-nya, kebetulan dia tuh demand-nya lurus doang gitu. Jadi agak lebih gampang dihitungnya. Nah, ini titik-titik potongnya ini bakal bisa diidentifikasi dengan mencari persamaan dari kurva-kurvanya ini. Nanti ini yang contoh ini aku nggak ngitung ya, yang titik-titik potongnya ini, jadi langsung aku taruh di sini. Nah, tapi yang di top test nanti bakal aku contohin cara ngitungnya. Nah, ini kalau kondisi awal kayak gini, jadi dia tuh di bawah itu biaya produksi pertanian, terus ini biaya transportasinya yang di atas. Jadi setelah ditambah biaya transportasi itu jadinya yang S. Kurva demand-nya yang ini loh. Nah, berarti kita bisa ngitung bahwa si surplus produsen totalnya itu adalah surplus dari yang totalnya yang gitu. Berarti yang atas nih. Itu tuh surplus dari si petani sama yang transporternya. Jadi total dua orang apa dua pihak gitu. Nah, itu bisa kita hitung aja dengan cara cari luasnya aja yang dari sini. Berarti yang ini, ini. Nah, ini luas segitiga ini. Itu kan berarti 3.000 min 0, 1,1 min 0,7. Nah, gini ya. Ini aku hilangin jutanya ya, BTW. Biar lebih gampang gitu. Terus dibagi dua, pakai rumus luas segitiga. Dapat hasilnya adalah 600 juta. Tuh. Terus surplus penghasil barangnya di sini eh, itu bisa dihitung dengan bentar. Nah, ini ya. Ini kan pendapatan petani kan segini nih. Berarti yang garis lurus ini adalah si C2 ini adalah ketika di sini, ketika di 3.000 ini. Ya. Kenapa ya 3.000 ini? Karena dia tuh kebetulan berpapasan dengan ini gitu. Jadi kita cari tuh di sini kalau misalnya 3.000 itu berapa? Kan ini kan harga keseimbangannya di sini. Tuh. Berarti pas di harga keseimbangan ini tuh si petani itu dapatnya tuh segini, segitiga ini. Jadi kita tinggal cari aja di sini ada berapa ini? 8. Ini kan 800.000 dapatnya. Jadi sisi. Cari luas yang ini aja. Nah, masukin rumusnya nanti dapat 450 juta. Nah, kalau operator transport kan kita kan agak susah ya cara ngitung apa luas-luasnya itu ya. Jadi lebih baik langsung aja dikurangin si dari luas yang atas ini total semuanya itu transportan ditambah penghasil barang dikurangi sama surplus yang penghasil barangnya aja. Jadi dapat nanti 150 juta gitu. Jadi simpel aja sebenarnya kayak gitu cara ngitungnya. Nah, setelah perbaikan jalan nanti kan kurvanya turun tuh. Nanti kayak gini. Sama juga caranya tinggal cari aja luasnya lagi. Tuh. Cuma ini aku langsung itu ya, langsung tadi itu kan ditanya kan cuma itu ya perubahan surplusnya aja. Tapi kalau mau cari surplusnya doang, jadi ini nggak usah dimasukin yang 600 sama 450 ya ini gitu. Ini sebenarnya kan ditanyai perubahan baru, jadi aku masukin yang awalnya kondisi awal kayak gini. Tadi kan ini kan 600, ini 450 gitu. Jadi aku masukin di sini aja langsung. Biar dapat perubahan surplusnya berapa. Nih yang tambahan nih. Tuh ya. Intinya sama tinggal cari luas aja. Ini kan yang ini ya, surplus produksi total itu yang ini. Ini yang ini. Oh. Kalau penghasil barang itu tadi yang ini. Ya. Jadi kan ada perubahannya kayak gini. Nah, langsung aja tuh. Perubahan surplus operator transportnya kan pasti yang ini kan. Gitu. Jadi 50 juta dapatnya. Jadi dengan ada yang baru, si produser itu dapat untuk keuntungan juta. Sementara kalau untuk petani doang, 350 juta. Kalau untuk operator transport doang, dia dapatnya 50 juta. Tuh.
Terus ini tadi kan dapat tuh manfaat perbaikan jalan total bagi konsumennya berapa? Tadi kan 400 juta dapatnya tuh. Nah itu dalam masa waktunya kita tuh dia ditanya tadi kalau N-nya 5 tahun dan I 10%, berapa sih present worth-nya sama EUAW-nya ya, yaitu EUAW itu nggak tahu minimalnya pokoknya lah. Terus jadi sarana langsung aja dimasukin tuh 500 kali paper F 10 5. Nanti dapetnya 310 juta. Terus EUAW-nya itu 500 kali upper F 10% 5. Dapetnya segini. 81.899 juta per tahunnya. Tuh. Itu buat ya untuk tahun 4. Ada yang mau tanya dulu nggak? Tunggu sampai dulu dulu ya. Oke, karena belum ada kita lanjut dulu ke tutorial 5 ya. Nah, yang tutorial 5 ini sebenarnya mirip kayak yang tutorial 4 sebenarnya materinya masih nyambung gitu. Cuma ini terkait dengan elastisitas dari permintaan itu sendiri. Ada kurva-kurva juga ini sama kurva kayak yang tadi. Jadi di skip aja. Terus permintaan itu hubungan ketergantungan juga suatu barang dan jasa, bla bla bla. Nah, ini nggak usah jelasin lah ya. Udah ngerti lah. Terus hubungannya mengasumsikan bahwa variabel yang lain tuh tidak berubah nilainya. Terus jika waktu bertambah volume atau jumlah yang menggunakan sasaran tertentu, ini dalam konteks transportasi ya. Dan jika harga serta tingkat pelayanan nggak berubah, maka demand curve itu bakal bergeser ke bawah kiri. Terus variabel-variabel lain yang berpengaruh, bla 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 bla. Nah itu ini contoh-contohnya ya. Nah ini sama kayak yang tadi. Terus ini rumusan elastisitasnya. Jadi tuh sebenarnya aku nggak tahu kenapa disebutnya apa namanya elastisitas permintaan. Padahal ini kan sebenarnya elastisitas relatif sebenarnya. Tapi ya udahlah ikutin aja tuh kata ahli kan kayak gitu. Terus jadi rumusnya seperti ini nanti x-nya jadi ke atas, y ke bawah. Kalian dari laki pada delta x gitu. Nah ini tuh dia nggak berdimensi karena ini kan jadi saling menghilangkan ya. Tuh. Terus nah itu dia menyatakan sensitivitas relatif dari demand terhadap perubahan suatu variabel yaitu x. Ini bisa apa aja ya variabelnya. Terus ya inilah nanti ada kategori-kategorinya dia bakal dikatakan gak hasil ataupun rendah kalau misalnya 0 lebih kecil sama dengan mutlak dari x lebih kecil sama dengan 1. Jadi ini si mutlaknya ini si x itu tuh bisa bisa negatif bisa positif. Terus kalau else itu kalau misalnya dia lebih dari 1. Sementara kalau unitary elastic itu pas 1. Nah x itu bisa positif bisa negatif tadi ini ya ini kayak gini ya. Terus lanjut ini contoh-contoh bentukannya. Ini ada arc elasticity sama point elasticity. Nah ini, kalau yang arc itu berdasarkan dari pengamatan, sementara kalau point itu dari secara analitis gitu. Terus ini bentuk yang umumnya dari demand function, linear, produk, eksponensial sama logistik. Ini nanti dibaca aja. Terus di sini ada dua jenis juga elastisitasnya itu ada yang langsung, ada yang silang. Tuh. Jadi itu kalau langsung itu berarti dari suatu pilihan terhadap karakteristik pilihan tersebut gitu. Sementara kalau misalnya yang silang itu dari pilihan lain. Tuh. Nah, ini, terus nih simbol-simbol aja sebenarnya sih. Ini akses demand M terhadap akibat perubahan ongkos dari M. Nah, itu tuh pilihannya tuh bisa bisa substitusi ataupun komplementer ataupun independen. Yang dua ini dari itu saling pengaruhi. Sementara kalau independen tuh nggak saling pengaruhi. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Apa sorry, ini penjelasan kayak gini ya. Dan contohnya ini yang di kanan.
Terus ini yang tugas 5 dibahas juga. Ini tuh pernah keluar di ujian tahun 2021 ya atau lupa lah aku. Makanya 2020-an. Nah, dia tuh kasih kayak gini, perubahan volume harian bla bla bla. Nah, nanti dia kasih si data buat gitu elastisitasnya itu. Nah, nanti dikelompokin dulu tuh ya kira-kira mana yang elastis langsung dan yang mana yang silang. Tuh. Dari volume penggunaan moda tersebut terhadap tarif moda A. Jadi yang dikaji itu adalah tarif moda A. Nah, terus pastikan yang bentar, sorry. Terus disuruh disuruh ngecek apakah moda B dan moda C itu merupakan substitusi ataupun komplement dari moda A. Dan sudah dijelasin. Ini contoh buat yang X sama dengan 0 ya. Aku ambil dari jawabannya apa Kak Geza nih. Nah, ini nanti tinggal dimasukin aja ke rumusannya. Tuh, tidak pada segini. Nah, dia kan nilai negatif. Yang berarti itu dia berkebalikan nanti sama variabel. Eh, terus nanti berarti tarifnya kalau makin berkurang, volume malah makin meningkat. Tuh. Ya tentu saja kan. Karena kalau misalnya tiketnya makin murah, nanti ya makin semakin banyak. Nah, terus tuh perubahan demandnya tuh belum sampai tingkat elastis. Karena itu masih masih 8, masih 0,8-an, minus 0,8-an. Terus kalau yang silang itu berarti yang B sama C. Karena kan tadi kan diketahui kan si variabel ini ya, yang A ya. Nah, ini kan diketahui kan tarif moda A yang dikaji. Berarti kan harusnya kalau misalnya langsung itu dia hubungan sama modanya sendiri gitu. Sementara kalau yang silang itu yang sama modal lain gitu ya. Nah, nanti kita dapat tuh yang B itu dapatnya 55,55%, berarti 0,5-an. Terus dia nilainya positif berarti tandanya sama. Nah, maka kalau tarif moda A makin tinggi, maka volume bertambah gitu. Jadi kalau misalnya kita masang harga tinggi di moda, orang itu bakal beralih ke moda B gitu. Dan itu masih masih belum elastis karena dia masih kurang dari satu si EB-nya ini. Terus yang C kita juga bisa hitung. Dia tuh nyata hasilnya pas di satu minus satu. Nah, dia itu nilai negatif. Berarti kalau misalnya tarif modal makin nurun, volume C malah makin nambah. Tuh. Terus perubahan demand-nya berarti unitary elastic. Karena yang sama yang satu, 100%. Ya. Terus ini nanti tinggal jelasin aja jenis alternatif pilihannya kayak gimana. Nah, kalau mode B itu dia tuh substitusi dari mode A. Karena dia tuh ditandakan dengan tandanya itu. Kalau tarif mode A berkurang, orang itu bakal beralih ke mode A dari mode B gitu. Berarti orang itu bakal milih mau naik mode A ataupun mau naik mode B, milih satu doang gitu. Sementara kalau yang mode C itu dia tuh komplementer karena dia tuh kan tandanya sama ya antara EA sama EC-nya. Kalau tarif mode A berkurang, si mode si mode A itu bertambah bakal volumenya. Tapi si volume mode C itu juga bertambah. Berarti itu dia tuh sebenarnya kayak misalnya habis kita naik kalau misalnya tarif BRT berkurang, orang yang naik kereta jadi bertambah gitu karena satu koridor ataupun satu saling berhubungan gitu. Nah kayak gitu ya contohnya yang komplementer. Jadi dia tuh nggak bersaingan. Kalau misalnya A sama B itu tuh kayak bus sama bus gitu. Jadi kan dia bersaingan gitu di rute yang sama. Tuh. Tapi kalau sama C itu kayak orang mau ke mana, berarti dia harus naik bus dulu baru naik kereta. Nah kayak gitu contohnya. Ya makanya dia komplementer. Oke ada yang mau tanya dulu? Tunggu sampai 30. Oke aman. Satu lagi yang dokter UTS. Oke. Ya lanjut. Ya, terus. Nah, di UTS 2023 itu sebenarnya cuma ngebahas tentang identifikasi biaya manfaat, analisis biaya manfaat, sama surplus. Gitu. Kalau buat yang tahun sebelumnya itu sebenarnya mirip-mirip gitu. Cuman tadi kayak tadi aja sih ada soal yang dari LC itu lah. Sama ada soal yang dari demand tadi itu yang demand curve itu.
Jadi, nanti tinggal patokan dari situ aja. Jauh ini baru itu doang sih pernah keluar, yang lain tuh nggak ada yang masih lain-lain. Jadi bakal mirip. Terus di sini yang nomor satu itu pemerintah itu merencanakan perluasan jaringan BRT ataupun bus rapid transit di kawasan metropolitan. Nanti bisa jelasin kira-kira apa sih manfaat finansial sama ekonominya. Terus dampak langsung sama langsung sama dampak tangible dan intangible. Nah itu biasanya tuh tiap tahun kayak mirip-mirip gitu. Kalau misalnya keluar teori pasti keluar tentang ini. Tapi mungkin proyeknya bakal diganti, nggak kudu diganti. Tuh, bisa ya proyeknya proyek LRT atau apalah gitu. Nanti disuruh kaji gitu. Ataupun jalan tol disuruh kaji kira-kira manfaat sama dampaknya itu apa aja. Terus suatu jalan baru dibangun. Nah ini tuh kayak yang PR aja sebenarnya. Cuma nanti ini tuh disederhanain yang si saving time, saving time sama saving BOK-nya dijadiin satu di sini. Disuruh ngitung IRR-nya. Terus nomor tiga itu tentang kurva permintaan penawaran. Nah kayak gini dikasihnya ya. Nanti tinggal diplot aja ini pokoknya. Gampang lah. Nanti ada tiga kurva. Yang pertama itu kurva permintaan rata-rata harian. Terus rata-rata harian sama kurva eh, penawaran harian itu setelah dilakukan perbaikan sistem transportasinya. Gitu. Terus disuruh ngitung juga si NPV berapa, PV-nya berapa dari consumer surplusnya aja. Gitu. Yang pertama identifikasi sumber manfaat. Nah di sini ini jawaban dari aku aja ya sebenarnya. Jadi kayak kalau beda orang bisa beda jawabannya, nggak harus kayak gitu. Contoh dari manfaat finansialnya, misalnya tadi kan bangun BRT, berarti bakal ada profit ataupun keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan operator BRT, baik secara kotor maupun secara bersih. Yang bersih itu berarti kan dia jadinya apa revenue atau profit itu lupa namanya. Iya, gitu ya. Jadi laba bersih. Eh, setelah dikurangi berbagai biaya yang dikeluarkan. Terus ada juga profit atau keuntungan nggak langsung di sekitar halte dan bagi pengusaha sekitar halte dan juga penyewa kios karena calon pembeli tentunya bakal bertambah dari pengguna BRT. Terus manfaat ekonominya di sini bagi pengguna BRT tentunya bisa mendapat kemudahan akses atau peningkatan performa operasional. Berarti dia bakal saving BOK sama saving value of time. Terus bagi non pengguna itu sendiri eh, bakal meningkatkan keekonomian di wilayah karena aksesnya jadi lebih mudah. Terus ada lapangan pekerjaan baru karena tentu ada penambahan armada dan juga halte dan dapat meningkatkan pendapatan negara ataupun daerah dari hasil tarif BRT-nya. Terus dampak langsung nggak langsung. Yang langsung itu contohnya seperti adanya biaya OM atau Operation and Maintenance. BTW dampak ini nggak harus yang negatif ya, bisa aja yang positif gitu. Terus safety-nya bakal meningkat karena kan tentunya lebih aman, bukan lebih ya lebih aman. Sorry, bukan lebih aman, lebih selamat ya. Kalau kalau aman itu security, kalau safety itu keselamatan. Terus adanya kemacetan kalau ML kurang baik. Terus adanya profit bagi personal operator BRT kayak tadi. Terus adanya penggajian buat karyawan, dia dapat duit. Terus adanya tarif yang harus dibayar pengguna BRT. Terus adanya emisi dari BRT yang menghasilkan polusi untuk lingkungan. Sama adanya kemudahan akses karena dia bakal meningkatkan konektivitas. Terus dampak langsungnya tadi meningkatkan ekonomi wilayah. Terus harga tanah ataupun sewa meningkat karena kan itu balik lagi ke apa ya namanya lebih dekat sama titik eh, Anda bisa mengakses si modal tersebut gitu, makanya harga tanah bakal makin tinggi. Terus adanya harga sewa yang harus dibayar penyewa kios kalau misalnya dia mau jualan di situ, sama peningkatan taraf hidup masyarakat karena tentunya ada peningkatan ekonomi tadi. Terus tangible sama intangible. Tangible itu yang bisa diukur, intangible itu yang nggak bisa diukur. Nah tangible itu ada yang pengamatan BOK untuk pengguna BRT, itu kan bisa dihitung ya. Terus ada penghematan nilai waktu ataupun saving value of time. Sama adanya penurunan tingkat kecelakaan karena safety BRT-nya lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kita naik motor gitu. Nah itu kan tentunya lebih tinggi safety-nya kalau naik BRT. Terus dampak intangible-nya adanya goodwill. Goodwill itu kayak nama baik bagi perusahaan operator BRT dan pemerintah. Jadi dia bakal lebih apa ya? Dia bakal ngangkat nama si perusahaannya sama pemerintah gitu. Terus peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar
sama peningkatan konektivitas. Ya, nanti bisa tambah-tambah sendiri aja kalau misalnya butuh. Terus biaya manfaat ini ngitung sama kayak yang di tugas, jadi eh, aku nggak jelasin cara mendalamnya. Nanti ini kayak gini rumusannya, investasi tinggal dihitung aja dikali sama panjang jalannya, 150 ribu juta dapatnya. Terus 9 tahun itu berarti 2005 kali 12, karena 12 kilometer. Nah, jadi 30 ribu juta rupiah per tahun. Terus penghematan BOK sama nilai waktu di sini. Sorry, bentar. Nah, nanti ini tuh bakal jadi rumusnya kayak gini. Nanti tinggal diubah-ubah akhirnya sesuai dengan tahun keberapanya. Tuh. Nanti tuh kebetulan tadi kan tingkat pertumbuhannya 8%. Tuh. Jadi masukin ke sini 8%. Itu digambarnya cash flow ya kalau misalnya butuh. Disuruh gambar nggak sih? Lupa. Kalau disuruh gambar ya silakan gambar. Tapi kalau enggak ya, kalau mau gambar silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti tinggal hitung aja present value-nya kayak gini. Masuk ke rumus yang kayak biasa yang di tugas itu. Jangan lupa hitung di aksennya kalau misalnya mau pakai rumus yang gradient geometrik. Tapi kalau misalnya mau ngitung satu-satu juga ya silakan. Nggak ada yang melarang. Terus ini nanti dimasukin rumus gradient geometriknya. Dapat segini si present value-nya. Bentar, ini nggak kelihatan. Nah, present value dapat segini. Terus NPV dapatnya tinggal jualin aja. Set, masuk. 66242 juta rupiah. Nah, ini kan disuruh cari IRR ya. Tapi kan ini kan ngitungnya manual ya, nggak pakai Excel. Jadi kayak nanti tembak aja berapa lah. Misalnya 5%. Tadi kan awalnya kan 10% ya. Tembak aja 5% atau mau 20% silakan. Nggak ada yang ngelarang gitu. Jadi tembak-tembak aja lah. Karena kalau misalnya kita mau cari yang benar-benar pas banget, bakal makan waktu banget. Tuh, ngitung dari awal lagi. Nah, nanti dapat kalau 5% itu dapatnya adalah sebesar 35598,135. Nah, ini kan dia kebetulan nggak dapat yang negatif ya. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Karena kita udah nggak punya waktu lagi kalau pas ujian gitu. Nanti tinggal masukin aja tuh rumus apa interpolasi. Terus 10% tambah dapat 20,08%. Tuh, nanti kayak gini ya. Dibikin grafiknya juga ya lupa. Tapi kalau bisa kita cek pakai Gojek itu ternyata hasil segini. Beda lah, beda tipis lah gitu. Nggak apa gitu. Langsung aja pakai yang sesuai dengan yang kita hitung. Kalau mau lebih bagus ya tembaknya jagoan gitu ya nggak apa. Atau ya kalau mau dapatnya tembak berapa ya terserah gitu. Yang penting kelar gitu. Terus nomor 3, analysis surplus. Nah, ini tuh kita bikin dulu kurva tadi. Tadi kan nanti kalau kita tahu tuh kayak gini kurvanya. Ini kurva yang sebelum perbaikan, apa namanya tadi? Taylor perbaikan atau apa lah tadi. Tuh. Terus ini kurva yang setelah diperbaiki. Atau peningkatan apa tadi lupa ya. Aku lupa soalnya. Nah, itu kurva demand-nya kayak gini. Kebetulan tidak lurus seperti yang dicontoh tadi ya. Contoh PPT atau 5 tadi lupa. Nah, itu. Sumber X itu jumlah barang, sumber itu unit cost, D itu kurva permintaan, S itu kurva penawaran awal, perbaikan sistem ya. S aksen itu perbaikan kurva penawaran setelah perbaikan sistem. Itu yang ini titik optimum awal. Berarti dia tuh harga pasar waktu kondisi awal. Sementara kalau yang O aksen itu setelah perbaikan sistem. Ya. Ini udah aku plot-plot nih, kayak gini. Nah, terus nanti dicari persamaannya. Kurva permintaan tuh kayak gini. Masukin itu. Y minus 1 sama dengan Y minus 1 per Y2 minus 1 sama dengan X minus 1, X2 minus 1. Gitu. Ini rumus anak SMP. Nah, langsung masukin aja. Terus dapat persamaan Y-nya sama dengan minus 2/5 X tambah 20.000. Ini kalau nggak salah dalam juta atau dalam apa ya? Lupa aku. Enggak nih. Ini unit cost. Unit price. Berarti udah benar satuan. Terus, sorry. Masukin juga yang penawaran awal kayak gini bentuknya. Nanti sama juga. Kalau Y-nya, sorry, kalau X-nya lebih dari sama dengan 10.000, itu pakai persamaan yang ini. Y sama dengan 65 X tambah 3.600. Tapi kalau 10.000, dia pakainya sama dengan 6.000. Karena dia kata 3 lurus ya, di soalnya itu. Oke. Nah, ini sebelum 10.000, dia tuh pakainya ya sama dengan 6.000 aja, karena lurus doang. Itu ya.
Terus cari juga yang setelah perbaikan sistem kayak gimana perubahannya. Nanti dia tuh gradiennya bakal berubah dari 6 jadi 4/25 tambah tambah 4.400. Tapi kalau yang sebelum 10.000 masih sama 6.000. Terus kita bisa dapat titik optimum awalnya dengan cara menyamandengankan ya permintaan sama dengan ya penawaran. Karena kan kita mau cari lokasi ketika si permintaannya itu, si demand-nya itu sama dengan si supply-nya di sini. Dimana dia ketemunya tinggal di masukin aja sifat samaannya. Minus 25x tambah lah. Nanti dapat x sama dengan 25, 6, 25. Tuh. Jadi, harga keseimbangan itu terjadi ketika jumlah barangnya itu adalah 25, 6, 25. Ya. Nanti dapat si unit price-nya berapa. Nanti tinggal dimasukinnya ke salah satunya. Terserah ini mau dimasukin ke yang kurva permintaan ataupun mau dimasukin ke yang kurva penawaran. Terserah. Atur aja sendiri. Tuh. Sama aja hasilnya karena ya itu nanti dapatnya 9.750. Berarti kita dapat titik optimum yang pertama itu di X sama dengan 25.625 dan harganya 9.750. Tuh. Terus setelah perbaikan sistem, nanti dia kan bakal bergeser tuh. Nanti dapatnya ketika si X-nya 27857 baru dapat harga keseimbangan. Tadi kan berapa tadi itu? Cuma 25625. Nah, ini bisa lebih banyak barangnya. Tuh. Karena barang lebih banyak, pasti tentunya si harganya juga bakal berubah. Dan 90 sekarang jadi 8857. Gitu. Nanti tinggal hitung aja tuh si konsumer sama produser surplusnya setelah itu. Ini buat yang kondisi awal ya. Ya. Kalau kondisi awal tuh nanti masih cari luasnya kayak yang tadi itu. Aku nggak jelasin lagi ya. Pokoknya cari aja luas langsung. Pakai yang segitiga tadi itu dapat 131 bla bla. Nah, berarti kalau surplus itu ada 131 jutaan. Sementara produser surplus itu 66 jutaan. Itu ya. Terus setelah perbaikan sistem dia bakal ada perubahan. Si surplus itu bakal bertambah yang konsumer itu jadi 155 juta. Sementara si produsernya itu bakal jadi 54 juta. Tadi kan berarti si konsumer surplusnya bertambah, produser surplusnya jadi berkurang. Gitu. Terus kita bisa bisa ngitung berapa sih consumer benefitnya dari yang kondisi setelah di perbaikan sistem dikurangi dengan kondisi sebelum perbaikan sistem. Dapatnya itu 23 juta selisihnya. Berarti kita mendapat konsumer itu mendapatkan keuntungan sebesar 23 juta dari kondisi awal ke kondisi setelah perbaikan sistem. Terus untuk yang sama dengan 5, sama dengan 12%, nanti tinggal hitungannya itu berapa PV-nya. Dapatnya 13 jutaan. Nah gitu. Oke. Itu dengan mengasumsikan bahwa ini tuh terjadi ketika tahun kelima ya. Gitu. Oke, sampai situ. Ada yang mau tanyakan? Tunggu sampai 44. Aman ya? Ini sangat easy, kata Kak Fabio. Jadi ntar kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan ya. Oke, kita sudahi dulu. Terima kasih. Siap, Terima kasih, Step. izin keluar.